Sekarang, meskipun tampaknya ada jeda dalam pertempuran, Presiden Donald Trump tetap memberikan tekanan pada Iran melalui serangkaian unggahan media sosial yang dihasilkan oleh AI. Gambar-gambar yang dibagikan di platform Truth Social miliknya menunjukkan pasukan AIS membombardir terminal minyak Pulau Kart milik Iran, menyita kapal tanker Iran dan menghancurkan kapal-kapal Iran. Unggahan kontroversial ini muncul saat kedua pihak tampaknya sedang menjalani jeda informal dalam permusuhan. Axios melaporkan bahwa Komandan Militer Tertinggi Amerika Serikat Laksamana Brad Cooper merekomendasikan untuk menghentikan kampanye pengeboman di sekitar Selat Hormuz karena strategi itu sudah tidak efektif lagi, dilaporkan. Jadi, untuk wawasan lebih lanjut, dengan senang hati kami menyambut Jonathan Schanzer, Direktur Eksekutif di Foundation for the Defense of Democracies yang sekarang bergabung bersama kami di Scribing Beyond Washington. Jonathan, terima kasih banyak. Sungguh kumpulan unggahan AI yang menghibur dari Donald Trump. Melihat dia digambarkan sebagai penjaga dunia, kita harus memeriksa 2 kali apakah itu benar-benar diposting oleh seorang influencer atau memang dari akun resmi Presiden. Tapi meskipun begitu, menurut anda, apa alasan dari jeda mendadak dalam kampanye militer Amerika Serikat ini? Apakah benar seperti yang diberitakan bahwa kampanye pengeboman ini sudah mencapai batasnya? Apa pendapat anda? Ya, maksud saya pikir ada beberapa alasan mengapa kita akan berhenti. Salah satunya adalah, menurut saya saat ini kita menggunakan amunisi yang lebih mahal dan lebih berharga daripada target yang kita serang. Jadi menurut saya itu adalah masalah pertama. Jika Anda tidak memiliki banyak target bagus di dalam dan sekitar Selat Hormuz, mungkin sebaiknya berhenti mengebom Selat Hormuz. Selain itu, saya pikir ada masalah yang lebih luas terkait amunisi. Amunisi pertahanan. Dan kita semakin sering mendengarnya di media di Amerika Serikat, bahwa kita memiliki amunisi yang terus kita habiskan. Kita sedang membicarakan tentang antibalistik, THAAD, system, serta beberapa pencegat pertahanan jarak pendek lainnya. Ini tidak mudah untuk diproduksi, harganya mahal. Namun menurut saya yang lebih penting, mereka membutuhkan waktu untuk diproduksi. Jadi kita sudah banyak menghabiskan persediaan tanpa mengisi kembali stoknya. Saya rasa ada perasaan bahwa semakin kita bisa menahan diri dan menunggu, semakin baik keadaan kita nantinya. Ini bukan situasi yang baik untuk Amerika Serikat. Basis industri pertahanan. Tapi bagaimanapun juga, inilah kenyataannya. Dan saya pikir itu tetap menjadi tantangan yang terus berlanjut. Hal terakhir yang ingin saya catat di sini tentang selat itu adalah, kita masih belum bisa mengeluarkan minyak dalam jumlah yang kita inginkan. Jadi setiap kali ada jeda dalam pertempuran dan ada kesempatan untuk mengeluarkan lebih banyak kapal dengan lebih banyak minyak, ini akan menurunkan harga minyak. Ini akan mengurangi tekanan pada Presiden Donald Trump saat dia menghadapi beberapa tantangan dan hambatan menjelang pemilihan paruh waktu di sini. Jadi, banyak hal yang menurut saya akan berkontribusi pada semua ini. Tapi menurut saya yang paling mendasar adalah jika Anda tidak perlu menyerang sesuatu karena itu memang tidak berharga. Mungkin sebaiknya berhenti menembak. Lalu bagaimana dengan Gunung Peak X, Jonathan? Tempat itu belum menjadi target, apalagi yang diketahui tentang apa yang terjadi di bawah tanah di lokasi itu. Dan apa yang diperlukan untuk memastikan bahwa Iran tidak sedang membangun kembali program nuklirnya saat ini. Ya, maksud saya begini, hal ini sudah lama menjadi perhatian kami di FDD. Kami senang melihat bahwa sekarang hal ini mulai dibicarakan secara terbuka. Fasilitas ini memang dirancang khusus untuk momen seperti ini. Maksud saya, tujuannya benar-benar untuk menempatkan fasilitas nuklir di luar jangkauan Amerika Serikat. Jelas, dengan Midnight Hammer tahun lalu, kami berhasil menghancurkan banyak bagian dari program nuklir Iran saat itu. Kami menyerang target tambahan. Begitu juga dengan Israel selama putaran pertempuran bersenjata terbaru yang dimulai pada 28 Februari. Tapi masalah ini akan tetap ada. Sekarang, apa artinya ini bagi Amerika Serikat ke depannya? Lihat, di satu sisi, Anda bisa mencoba menjatuhkan lebih banyak bom penghancur bunker. Moab ini. Senjata besar ini, Anda tahu, dijatuhkan dari pesawat pengebom B-2. Mereka bisa menyebabkan kerusakan, meskipun fasilitas itu memang dirancang agar tidak mengalami kerusakan. Anda bisa menurunkan pasukan ke lapangan. Ini adalah sesuatu yang selama ini enggan dilakukan Donald Trump sampai saat ini. Mungkin pihak Israel dengan pasukan khusus bisa masuk ke sana. Meskipun saya memperkirakan akan terjadi pertempuran sengit di dalam dan sekitar fasilitas ini jika pihak Iran tahu apa yang akan terjadi. Hal terakhir adalah, tentu saja, sesuatu yang sebenarnya tidak ingin dibicarakan oleh siapapun, tetapi itu masih menjadi salah satu opsi. Yaitu senjata nuklir taktis. Sekarang tidak ada yang membicarakan hal ini. Tidak ada yang menginginkannya. Tetapi memang untuk itulah senjata-senjata ini dibuat.
Jika Anda tidak bisa menembus sesuatu yang tertanam jauh di dalam gunung, untuk itulah senjata tingkat berikutnya akan digunakan. Tebakan saya, kita mungkin tidak akan pernah menggunakan sesuatu seperti ini. Tabunya terlalu besar. Itu menyisakan beberapa opsi lain bagi kita. Tidak ada yang menurut saya terlalu membuat presiden bersemangat, terlepas dari apa yang dia katakan di mimin itu. Dan membicarakan hal itu secara spesifik, selain opsi nuklir yang Anda singgung. Ketika Anda berbicara tentang pengerahan pasukan darat, jelas Pulau Chalk muncul dalam animasi AI oleh Presiden Amerika Serikat yang mungkin mengisyaratkan beberapa langkah. Tapi secara realistis, mengambil alih COG akan melibatkan pengerahan pasukan darat dan kecil kemungkinan masyarakat AS akan mendukung eskalasi seperti itu saat ini. Jelaskan kepada kami tentang kemungkinan dan risikonya saat ini dari sudut pandang masyarakat Amerika. Ya, maksud saya begini. Menurut saya pengerahan pasukan darat adalah hal yang besar. Dan tentu saja Donald Trump adalah orang yang pada tahun 2016 berkampanye tentang perlunya untuk tidak terlibat dalam perang bodoh, perang konyol, perang panjang, perang tanpa akhir, atau apapun sebutannya. Jadi menurut saya hal ini masih terus bergema, setidaknya di kalangan sebagian pendukung inti MAGA, yakni basis Partai Republik di sini. Saya rasa perang apapun yang dijalankan oleh Presiden akan langsung ditolak oleh Partai Demokrat. Jadi yang terjadi sekarang adalah Presiden menghadapi banyak tantangan serius terkait pengerahan pasukan darat. Saya rasa pemerintah Aisyah saat ini khawatir jika mereka masuk ke Kark dan mulai menghancurkan infrastruktur. Bahwa ini akan berarti industri minyak yang bisa dikembangkan rakyat Iran di kemudian hari akan makin berkurang. Saya tidak tahu apakah kekhawatiran itu masih penting bagi pemerintah Amerika Serikat, bagi orang-orang yang merencanakan perang ini. Tetapi mungkin kesabaran kita di sini sudah mulai habis. Dan pada titik ini mungkin perlu untuk menghentikan seluruh produksi minyak Republik Islam, memutus sumber utama pendanaannya. Saya rasa ini akan membantu di satu sisi, Tetapi sekali lagi, ini akan menimbulkan komplikasi bagi semua orang Iran yang ingin mencoba mendapatkan manfaat dari sektor minyak tersebut. kalau nanti rezim itu akhirnya jatuh, Anda akan memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Saya yakin ini ada di benak Presiden, tapi menurut saya yang paling utama, dia hanya berpikir, bagaimana saya bisa meraih kemenangan dalam urusan Iran ini. Itu juga yang akan saya pikirkan jika saya berada di posisinya. Selalu menghargai wawasan Anda. Terima kasih banyak, Jonathan Shanzar, langsung dari Washington. Terima kasih, Jonathan. Terima kasih. Dan sekarang, untuk informasi lebih lanjut, dengan senang hati kami menyambut di studio analis keamanan Jonathan Regev dan Jonathan Haranoff, penulis Unveiled Inside Iran's Women, Life, Freedom, Revolt, dan mantan juru bicara internasional untuk misi Israel di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jonathan dan Jonathan, terima kasih banyak untuk kalian berdua. Jadi ini adalah lapisan lain dari perang ini, animasi ini, ancaman AI ini. Bagaimana pendapatmu, Jonathan, tentang apa yang baru saja kita dengar? Apa yang harus dilakukan Presiden Donald Trump untuk mendapatkan kemenangan yang sah menurut pandangannya? Senang sekali bisa bersama Anda di studio dan juga bersama Anda, Jonathan. Kita melihat dimensi lain dari konflik ini dengan Republik Islam Iran. Yang telah kita lihat sebelumnya adalah bahwa Republik Islam Iran sangat mahir menggunakan AI, menggunakan bentuk kartun barat seperti Lego untuk mendiskreditkan Amerika Serikat, Israel, menggambarkan mereka sebagai semacam setan. Dan kita melihat Presiden Trump semacam menggunakan mesin medianya sendiri untuk mencoba melawan balik. Saya setuju dengan banyak hal yang dikatakan Jonathan sebelumnya tentang Presiden Trump yang enggan menurunkan pasukan ke lapangan dan Anda tahu memberi kesempatan pada diplomasi. Dan saya pikir ada banyak kebenaran dan kebaikan dalam gagasan diplomasi. Pada saat yang sama, kita harus menyadari dengan siapa kita berurusan di sini. Republik Islam Iran adalah ahli diplomasi, negotiator. Saya melihat itu setiap hari di Republik Islam Iran. Dan yang juga kita lihat hari ini adalah bahawa mereka juga ahli dalam mendelegasikan, meskipun mereka sendiri tidak meluncurkan rudal ke arah, Anda tahu, tempat-tempat di Teluk. Mereka menugaskan proksi mereka untuk melakukan hal itu, sambil juga bisa mengambil langkah mundur. Jadi saya pikir ada banyak hal yang terjadi sekarang. Dan Jonathan sebelumnya sudah membahasnya dengan sangat baik.